yaitu kitab Al-Hikam, sebuah karya besar dari seorang sufi, seorang tasawuf, yaitu Ibnu Athaillah Askandari, yang sungguh luar biasa. Malam ini kita temanya yaitu dua macam bentuk pelindungan Allah kepada kita. As-satru ala kismaini, satru anil ma'asyati wa satru fiha. Fa'amatun yatlubu minallahi ta'ala satru fiha khasyatan sukuti wal martabihim indal khalqi wal khasatun yatlubuna minallahi syatrun anha khasyatun sukutihim minal nutri malikul haq. Tentu pelindungan Allah itu ada dua. Tutupan yang menghalangi perbuatan maksiat dan tutupan ketika melakukan maksiat. Manusia pada umumnya berharap supaya ditutupi dalam melakukan maksiat karena khawatir derajat mereka jatuh di mata makhluk. Adapun kalangan khusus berharap ditutup, dicegah dari perbuatan maksiat karena khawatir kedudukan mereka jatuh dalam pandangan Allah. Jadi dua macam perlindungan Allah. Dua macam perlindungan Allah ini yang dimaksud adalah Allah melindungi ketika manusia melakukan perbuatan maksiat. Ketika manusia itu melakukan berbuat maksiat, satu, Allah tutup dan Allah tidak akan hubungkan dengan maksiat itu, dihalangi oleh Allah, ya kan? Atau tirai yang pertama menghalangi seorang hamba dari kemaksiatan, misalnya dengan tidak memberikan sebab untuk melakukan maksiat. Jadi ada orang yang terakhir. Yang kedua, Allah melindungi perbuatan orang itu melakukan maksiat dalam keadaan maksiat dan sesudah maksiat. Allah lindungi. Di hadapan Allah ada dua. Jadi Allah melindungi manusia itu ada dua. Satu, Allah menutupi ketika manusia itu berbuat maksiat. Jadi ketika dia punya iroda berbuat maksiat, Allah cegah, Allah tutup, Allah lindungi mereka, Allah lindungi hamba ini. Yang kedua, Allah lindungi ketika manusia itu berbuat maksiat atau bermaksiat dan sesudah maksiat. Ini yang kita bedah, ya kan? Kita bedah. Tapi kebanyakan manusia ini sebenarnya ketika kebanyakan manusia ini kan sombong, takabur, merasa lebih baik, ya kan? Kalau berbuat riya gitu kan, seperti itu, maka dia takut dengan manusia. Bahkan kalau kita lihat kejadian di sekitar kita, ya kan, seorang pejabat ketika dia takut tirainya terbuka karena kebuatan menipunya atau korupsinya, maka dia menyogok orang lain, ya kan, karena dia takut terbongkar. Akhirnya tidak ada penghormatan lagi, derajatnya akan diturunkan. Nah, ada orang melakukan itu karena manusia seperti itu. Jadi manusia ini lebih takut kepada manusia, kepada makhluk, ya kan? Kalau derajatnya jatuh di mata makhluk, ya kan? Bukan takut di mata Allah, bukan takut dipandang, takut karena dia melakukan hinaan itu karena dia takut dipandang Allah hina, tapi takut dihina oleh manusia. Ini manusia, ya kan? Seperti itu. Jadi ada dua hal yang bisa dihalangi oleh Allah. Satu, Allah menghalangi ketika orang melindungi orang melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, Allah melindungi ini orang sudah bermaksiat dan sesudah bermaksiat. Ada dua pelindungan Allah. Nah, tapi manusia biasanya kebanyakan minta perlindungan dengan manusia. Contoh, biar saya nggak ketahuan korupsi, saya sogok orang lain, ya kan? Karena saya takut ketika ketahuan korupsi, ketahuan saya mencuri, ya kan? Nanti derajat saya turun. Maka terjadilah kong kali kong, ya kan? Karena hakikatnya manusia itu minta
pelindungan dengan manusia, bukan dengan Allah. Ada manusia setiap malam, setiap hari dia minta, ya Allah jaga aib saya, jaga agar kayak saya tidak melakukan maksiat. Tapi faktanya dia melakukan maksiat, gitu, seperti itu, melakukan maksiat dan minta perlindungan dengan maksiat. Ya, zaman sekarang ini ya doanya agar minta lindungi auratnya atau tirainya biar tidak dibuka setiap sembayangnya. Tapi kelakuan di balik layar itu mereka tetap menerima sogokan dan menyogok atau korupsi, ya, merugikan orang lain. Ini fakta dan terjadi di sekitar kita, ya kan? Ada contoh misalnya, kita mau masuk sekolah, padahal zaman sekarang ya, masuk sekolah SMP favorit ya, SMP favorit. Ya, kalau di Palembang atau mungkin di Palembang atau juga di kota-kota besar, untuk masuk sekolah yang favorit itu ada istilah beli bangku. Ada istilah beli bangku, ya kan? Nah, ini terjadi sogok menyogok. Dia bisa Bu, bisa kamu ambil, kamu lulus, bisa kamu dapatkan satu SMA negeri ini, atau SMP ini, kamu sebalik, ya kan? Akhirnya menyogok kepala sekolah. Kepala sekolah pun memberikan kepada yang lain, kepada bawahannya agar tidak langsung, gitu, seperti itu. Akhirnya dia terima. Dia takut kalau kelakuan itu ketahuan dari manusia, padahal Allah tahu kelakuannya, perbuatan maksiatnya. Banyak kalau musim sekolah hari ini sogok menyogok antara siswa wali murid dengan sekolah, dan pak sekolah itu punya jatah bangku atau masuk kerja, seperti itu. Inilah terjadi. Mereka takut kalau mereka seorang kepala sekolah atau dia seorang pejabat, dia takut terhina bahwa dia bahwa apa yang dilakukannya itu salah, gitu, maksiat, merugikan orang lain. Bukan takut dengan Allah, padahal dia lupa bahwa Allah itu mengetahui. Mari kita buka di Al-Quran surat 4 An-Nisa 100 ayat 108. Surat 4 An-Nisa ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 108. Mereka bersembunyi dari manusia. Mereka bersembunyi dari manusia biar nggak ketahuan. Yang para koruptor, para korupsi, sogok sana, sogok sini, dia bersembunyi agar manusia nggak tahu bahwa kalau dia mencuri, bahwa dia maling, bahwa dia menyogok, atau juga dia merugikan orang lain. Terus, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Mereka tidak akan sembunyi dari Allah. Allah tahu itu. Allah tahu itu. Terus, padahal Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Nggak ada satu malam, ada orang satu pertemuan malam-malam di dalam hotel, sogok menyogok, ya kan? Pernah terjadi seperti itu, dan di masyarakat kita seperti itu, karena ketamakan, karena kesombongan, karena keangkuhan. Mereka malu dengan manusia, bukan malu dengan Allah. Buktinya masa sekarang di zaman kita, di bangsa kita masih ada yang kemarin tertangkap tuh 8 triliun lebih. Dan itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan banyak sekali, bupati, wali kota, kepala sekolah, duit bos dan lain-lain, macam-macam dari hal yang sepele. Mereka tidak takut dengan Allah. Tiap hari nyebut Allah, tiap hari berselawat kepada Rasul, tapi mereka tidak takut dengan Allah. Setiap hari mereka siap sholat minta tutup aib mereka dengan Allah. Allah tahu mereka minta tutup dengan aib kepada Allah, hanya sebenarnya hakikat mereka adalah minta tutup agar aib mereka di mata manusia, martabat mereka turun di mata manusia. Bukan sebenarnya. Ini kebanyakan orang awam. Kenapa? Karena kebanyakan orang awam itu awam itu nggak ngerti. Awam kebanyakan dia tamak, sombong, seperti itu. Dia merasa menyombongkan diri, akhirnya mereka terjadilah perbuatan maksiat dan merugikan orang lain. Ya kan, seperti itu. Dan dia bukan takut dengan Allah, tapi dia takut dengan martabatnya akan turun, derajatnya akan turun di mata manusia, bukan di mata Allah. Makanya kalau di mata Allah dia malu
dengan Allah bahwa Allah selalu bersama. Ketika dia menerima bersembunyi-sembunyi di dalam hotel, maksudnya seperti itu dalam Quran ini. Mereka memutuskan rahasia yang Allah tidak reda, ya kan? Dan Allah meliputi segala. Allah tahu itu. Bahkan Allah mengetahui rahasia yang tersembunyi di langit maupun tersembunyi di bumi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 33. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Jadi manusia ini setiap hari mungkin Chandra tahu, setiap doa ada Allah minta, ya Allah tutup aib kami agar kami tidak terhina di dunia dan di akhirat, gitu kan? Ya. Doa ada seperti itu, setiap malam doa sembahyang. Tapi kelak mereka sebenarnya minta tutup aib, tutup ketika takut derajatnya turun, takut ketahuan di mata Allah, sembunyi-sembunyi bahwa dia lakukan maksiat itu. Dia tidak takut dengan Allah, mereka syirik dengan Allah, mereka mempertuhankan makhluknya, ya kan? Padahal Allah mengetahui isi rahasia langit dan isi rahasia bumi ini. Nah, makanya, ya kan, banyak manusia yang seperti itu. Yang pertama, dua sosok manusia yang karena dia berdoa setiap hari minta perlindungan dengan Allah agar ditutup aibnya, tapi karena takut aibnya, takut derajatnya turun di mata manusia, bukan di mata Allah. Tetap dia melakukan perbuatan maksiat itu dan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena manusia itu tamak, karena manusia itu serakah. Maka Allah juga jelaskan di Al-Quran di surat 57 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggahan tentang banyaknya harta dan anak. Hari ini kita lihat, kita dipertontonkan di media, Facebook, media TV, media-media lain, para pejabat, isi pejabat, anak pejabat, semuanya berlomba-lomba bermegah-megahan. Kemarin itu sampai ada tarian ibu-ibu itu sampai tariannya 2,5 M. Sekali tari itu 2,5 M ya. Mereka masukkan ke dalam media itu bermegah-megahan, ya kan? Mereka tunjukkan harga ini. Ini yang terjadi. Akhirnya Allah bukakan aib mereka dengan anak-anak tadi memakai mobil bagus itu kan, menyombong-nyombongkan diri. Akhirnya apa? Terbuka boroknya. Ada ibu-ibu bawa tasnya harganya ratusan juta. Akhirnya terbuka aibnya, dipanggil. Kenapa? Karena curiga. Karena Allah buka aib-aib, karena Allah nggak suka orang yang sombong, merasa bermegah-megahan, berbangga-banggahan, merasa lebih baik. Itu nggak, Allah nggak suka. Tapi setiap malam, mungkin setiap malam dia setiap Tuhannya selalu berdoa, ya Allah tutup, lindungi aku, kau tutup aib aku dari manusia agar doaku tetap terpelihara. Bahkan setiap tahunnya mereka hampir 5-6 kali umroh untuk mohon ampun kepada Allah. Padahal umroh hadinya bukan karena Allah, bukan karena Allah, tapi karena pengen ampun kepada Allah. Memang benar di dalam hadis Rasulullah, hadis itu mengatakan bahwa barang siapa yang umroh maka akan diampuni kesalahan-kesalahan, diampuni dosa-dosanya. Ternyata orang ini tiap mencuri duit rakyat, maling duit rakyat, merugikan orang lain. Banyak orang yang menderita, ya kan, bermaksiat. Mereka umroh setiap bulan, setiap tahun sampai 5 kali. Mereka membaca sebuah hadis yang didengar oleh mereka untuk ngapusin dosa. Pulang dari umroh, mereka lakukan lagi.
minta tutup, ya Allah ampuni di depan Ka'bah, ampuni ya Allah, tutup aib saya ya Allah. Ya, ngomongnya Allah, mereka takut aibnya terbuka. Mereka tuh takut derajatnya akan turun. Bukan takut dengan Allah. Tidak ada takut dengan Allah. Ini orang syirik. Mereka diperbudak karena mereka tidak mengenal hakikat dari makna iman itu sendiri. Mereka takut aibnya, derajatnya turun di mata manusia. Makanya setiap malam dia berdoa agar ditutup aibnya, ditutup. Tetapi minta tutup aibnya kepada Allah, tapi benarnya dia takut aibnya dibuka oleh akan malu di mata Allah. Kenapa? Karena manusia ini yang tadi surat 57-20, coba ulang lagi bacanya. Karena manusia seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui, nggak banyak orang tahu bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi hari ini orang malu dengan manusia karena tertipu. Dia pikir Allah nggak tahu, Allah tahu ini, ya kan? Sampai Allah mengeluarkan satu ayat di surat 102 ayat 1 sampai 23, 102 ayat 1 coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 102 ayat 1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut takasur, bermegah-megahlah yang membuat kamu lalai. Terus sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zutul maqabir, sampai kamu masuk liang kubur. Bermegah-megahlah kata Allah. Tapi kamu lalai. Hatta zutul maqabir, sampai ke liang kubur. Terus janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kala saufa ta'lamun, dan begitu kata Allah. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Apa akibatnya? Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Allah mengulang, jangan begitu. Janganlah engkau berlega sampai ke liang kubur. Kelak kamu akan mengetahui. Terus janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Kalau ta'lamul ilmal yakin, kamu akan, jangan begitu kata Allah. Kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Terus niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. La tarawnal jahim, kamu niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, akan jahanam. Ya kan? Sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, Allah itu tadi saya jujur tadi, Allah melindungi manusia dua hal. Satu, melindungi manusia dari perbuatan maksiat, melindungi. Ini akan saya bedah dengan data-data ayat. Yang kedua, Allah akan melindungi manusia ketika manusia itu melakukan maksiat sesudah maksiat. Tapi faktanya manusia awam, manusia yang sombong, manusia yang angkuh, manusia yang menyombongkan dirinya, manusia yang berlomba-lomba dengan harta dan anak, mereka meminta kesempatan untuk berdoa dengan Allah untuk menutupi aib mereka, menutupi tirai perlindungan kepada Allah. Bukan takut dengan Allah, tapi mereka takut martabat mereka ketahuan di mata makhluknya. Inilah manusia tidak tahu hakikat makna beriman. Nah, bagi orang yang khusus, orang yang beriman, dan ada pun orang-orang yang khusus mendapatkan hakikat dari keimanan, mereka tidak pernah menoleh kepada makhluk, tidak menoleh kepada makhluk, tidak memuji,
tidak pula mereka mencela. Mereka juga tidak berharap dari makhluk manfaat atau takut terhadap bahaya mereka. Mereka tidak pernah bersandar kepada makhluk, karena mereka hanya puas dengan pandangan Allah kepada diri mereka. Orang-orang yang khusus ini meminta agar Allah menutupi aib mereka dari pandangan manusia dan juga bisikan hati mereka untuk tidak melakukan maksiat. Hal ini dikarenakan mereka takut kedudukan jatuh di mata Allah akibat pelanggaran dan perbuatan mereka yang memikul merekanya. Inilah yang sering terjadi pada dua kelompok manusia tersebut. Tentu ada perbedaan yang besar di antara keduanya. Terkadang orang awam mereka meminta agar Allah menutupi aib ini untuk dilakukan karena ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menutupi aib orang yang diujinya dengan maksiat pada diri mereka. Tak ada rasa penghinaan terhadap maksiat, tidak pula merasa cinta kepadanya. Sesekali orang khusus juga meminta agar Allah menutupi maksiat yang mereka lakukan, tidak membongkarnya di pandangan di tengah makhluk dan tidak pula di hadapan Allah, karena mereka malu telah jatuh ke jurang maksiat. Juga manusia, dan karena manusia sering berburuk sangka kepada orang-orang yang dekat dengan Allah jika mereka mengetahui keburukannya. Jadi sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, jadi ada dua pemahaman. Ada orang minta perlindungan agar ditutup aibnya, orang maksiat tadi salah satunya minta perlindungan agar dia takut aibnya jatuh di mata makhluk. Bagi orang yang khusus, orang yang beriman, hakikat beriman, dia minta perlindungan kepada Allah, yaitu agar aibnya tidak dibuka, salah satunya agar baik jatuh di mata manusia maupun dia malu di hadapan Allah. Nah, makanya ada dua pelindungan Allah. Satu, orang yang lagi berbuat maksiat, dia mau berbuat maksiat tapi Allah lindungi. Siapa itu? Orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dilindungi ketika melakukan maksiat, ketika ingin bermaksiat, dia dibisiki oleh setan, maka Allah mengganti keinginan itu. Surat 22 ayat 52. Semoga sahabat-sahabat Facebookia dimanapun yang mendengar, termasuk orang-orang yang benar-benar dilindungi oleh Allah, karena yang bisa melindungi kita dari godaan setan, dari pelakuan maksiat, hanya Allah yang bisa. Tapi dibutuhkan kita minta perlindungan dengan Allah sebenar-benarnya, dan karena kita semata-mata minta perlindungan Allah, semata-mata kita malu di hadapan Allah, bukan malu di hadapan manusia. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi ketika manusia kelas nabi dan rasul itu punya keinginan, atau bukan kelas nabi ya, sekelas nabi rasul punya keinginan, setan masuk dengan keinginan itu. Tapi bedanya, nabi dan rasul orang pilihan kan, terus Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi bijaksana. Jadi ketika orang itu mau lakukan maksiat, karena orang ini dipilih oleh Allah, dan Allah tahu orang ini benar-benar selalu berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi aku dari perbuatan yang maksiat, karena engkaulah sebaik-baik pelindung, ya kan? Maka ketika dia melakukan maksiat, Allah lindungi dia, Allah ganti keinginan dia itu, dan bahkan Allah halangi dengan sebab-sebab tertentu. Lah orang mau diajak mencuri gitu kan, mau nipu, tapi ketika itu Allah halangi dengan apa? Misalnya malam ini dia mau bunuh orang gitu kan,
mau bunuh orang karena dia nggak pernah bunuh orang, diajak oleh temannya untuk membunuh orang, tapi ketika itu terhalang oleh hujan, akhirnya nggak jadi. Atau juga mau mencuri, mau mengadakan korupsi, diajak berkumpul, tahu-tahu terhalang oleh hujan dan macam-macam, atau orang tuanya sakit atau apa-apa. Nah itu Allah lindungi dia saat itu, ya, lindungi saat itu. Kalau dia datang maka terbuka aibnya, tapi Allah lindungi sebelum dia berangkat. Allah ternyata tahu-tahu bapaknya masuk rumah sakit atau anaknya masuk rumah sakit. Dia telepon, wahai kawan, malam ini saya nggak bisa datang untuk berkelompok ngomong rahasia tentang tipu menipu tadi. Akhirnya dia nggak bisa jadi. Akhirnya dia pergi ke anaknya ke rumah sakit. Alasan itu cara Allah memberikan perlindungan dengan bentuk alasan. Jadi alasan ke rumah sakit. Padahal malam itu ketika dia hadir di situ mungkin dia ditangkap KPK. Kenapa? Karena Allah menjaga aibnya. Maka kalau kita lihat ya, saya pernah ngajak orang ngisi di penjara. Ada di penjara Lampung itu namanya Raja Basah kelas A. Jadi anak ini ada yang penjara 5 tahun. Saya tanya, kamu salahnya apa? Gini Ustaz, saya salah itu cuma 5 menit. Salah saya cuma 5 menit saja. Saya godain cewek, ya kan? Ternyata si cewek tadi nggak senang, melapor saya dengan polisi. Akhirnya saya masuk penjara 5 tahun, ya kan? Jadi cuma godain cewek. Kalau cewek itu tidak senang, lapor polisi. Dia lapor polisi karena itu cewek itu apalah, ya karena keluarganya besar mungkin, karena hanya menggoda 5 menit saja, akhirnya masuk penjara 5 tahun. Saya mikir banyak aib-aib kita, ya kan, yang mungkin lebih dari situ, ya kita lakukan maksiat, yang orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu dan kita tahu, tapi Allah lindungi aib kita, ya kan. Banyak loh, ya kan. Kalau hari ini ada saudara-saudara kita di luar kita, ya kan, yang kenapa orang itu kena di penjara KPK? Karena waktunya memang Allah buka aibnya. Tapi ada orang sama seperti dia, tapi Allah masih jaga. Nah, tapi Allah masih jaga aibnya agar tidak dibukakan, ya kan. Jadi ada Allah jaga aibnya orang itu sudah melakukan maksiat atau menipu, tapi ada orang yang dijaga oleh Allah sebelum melakukan, dihalangi. Kalau dia malam itu, saya ceritakan tadi, malam itu dia datang, dia ditangkap, ya kan. Atau juga dia mau lakukan maksiat gitu ya, melakukan diajak temannya, kawannya bisnis, diajak hiburan, ya kan. Nah, suatu ketika memang diajaklah nongkrong-nongkrong di kafe atau di apa, dan ternyata bawa perempuan, ya kan. Tapi karena dia ikut di dalam itu, ternyata dia baru sekali, akhirnya penggerbekan polisi. Akhirnya ada pengusaha bawa perempuan, padahal dia tuh baru sekali tuh bawa lakukan. Kalau waktunya Allah buka maksiat. Tapi kalau Allah tutup maksiat itu, ya Allah jaga, karena Allah pilih nih orang. Mungkin ada kebaikan yang dilakukan yang dia tidak sadar, ketika mau melakukan itu dia lewat. Oh, untunglah saya nggak ikut malam itu. Kenapa? Karena Allah masih jaga aibnya, karena Allah melihat dia masih ada poin-poin yang penting dia lakukan kebaikan, yang kebaikan itu yang menyebabkan dia menutupi aibnya. Makanya kita harus banyak berbuat baik agar aib kita tutup. Nah, yang kedua, ada orang yang melakukan maksiat, Allah tutup maksiat itu, Allah jaga maksiat itu, Allah tutup maksiat itu, tidak melakukan maksiat, dan Allah tutup juga maksiat, dan Allah akhirnya berikan keluar biasaan. Itu salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam, surat 12 ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 Yusuf ayat 23. Dan wanita Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Di rumah kosong, rumah kosong yang ada Zulaiha dan Yusuf, ya kan, tapi Yusuf minta perlindungan dengan Allah. Terus, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata. Ini isi raja nutup pintu,
mau godain Nabi Yusuf. Terus Seraya berkata, marilah ke sini. marilah ke sini. Terus, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. jadi Yusuf ini terjebak dalam satu perbuatan, ya kan? Akhirnya dia minta, ya Allah, lindungi aku, ya kan, dari perlakuan maksiat ini. Lanjutkan 24-nya. Yusuf itu punya keinginan sebenarnya. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Wanita itu Julaiha ingin melakukan itu dengan Yusuf di ruangan. Terus Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Yusuf punya keinginan sebagai manusia normatif tadi, punya keinginan. Tapi terus aja kan, Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. jadi Yusuf itu dia melakukan maksiat, dia juga punya keinginan, tapi Allah jaga. Karena dari awal dia minta perlindungan. Karena Yusuf orang yang dipilih. Maka Allah palingkan perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan keji dan mungkar itu nggak bisa kita bisa pisahkan. Jadi perbuatan keji dan mungkar atau furqan itu bukan enek-enek saya bisa membedakan, tidak. Yang bisa membedakan hak dan batil itu hanya Allah, dan Allah memiliki itu, ya kan? Maka disebut furqan. Maka untuk dapatkan pelindungan dari Allah, dua macam pelindungan, baik berupa maksiat keji, baik mungkar gitu ya, dua hal tadi hanya satu, yaitu Allah akan bedakan, yaitu furqan. Maka furqan itu akan dapat yang bisa membedakan mana yang hak dan batil, ya kan, dan menghapuskan kesalahan kita. Itu hanya dua tadi bisa dilakukan kalau kita melakukan perbuatan yang kita lakukan. Ini surat 8 Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang-orang yang beriman, yang benar tahu hakikat beriman, bukan benar beriman iman saya, tapi tahu hakikat beriman. Nah, orang yang tahu hakikat beriman itu ngapain? Kita juga. Jika kamu bertakwa kepada Allah. Nah, orang yang tahu hakikat beriman, dia harus bertakwa. Dan kalau nggak tahu hakikat beriman, dia nggak bertakwa. Maka, hai orang yang beriman, yang tahu hak beriman itu ngapain? Harus bertakwa. Terus, Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. jadi furqan itu pembeda hak dan batil, itu pemberian Allah. Jika kamu benar-benar beriman dan benar-benar hakul lil muttaqin, benar-benar takwa, maka aku berikan furqan. Jadi kita nggak nyampur sampai kapanpun, minyak dengan air nggak akan campur, hak dan batil nggak bisa campur. Maka yang dimaksud dua macam perlindungan Allah dari buat bermaksiat, atau dalam keadaan Allah bisa melindungi maksiat itu sebelum kita melakukan maksiat, diberikan furqan tadi, atau kita dalam perbuatan maksiat dan sesudah maksiat itu Allah jaga, diberikan furqan juga, tidak nyampur gitu. Nah, kenapa? Rumusnya cuma satu. Jika kamu hakul lil mu'minin, benar-benar beriman, hakikat beriman, dan benar-benar kamu bertakwa, maka aku berikan furqan kepada kamu, bisa membedakan hak dan batil. Kalau hari ini banyak orang tertipu, ya kan? Katanya dekat dengan Allah, tapi dia ditipu karena dia belum terlalu bertakwa, beriman belum benar-benar, dia beriman belum benar-benar takwa, ataupun dia bertakwa belum benar-benar beriman. Maka kalau ngecek orang yang beriman atau orang takwa, salah satunya apa? Ya, dia masih mudah ditipu oleh orang. Dia terjebak, kenapa saya ikut dia ya? Akhirnya saya kena juga, terbuka aib saya, ya kan? Banyak sekali ada orang-orang yang pernah melakukan perbuatan maksiat atau tipu menipu dan lain-lain. Ternyata karena dia tidak beriman dan bertakwa, maka dia terjebak, habis dilacak oleh Allah. Yang selama ini bertahun-tahun dia bangun karir dia, ya, dia bangun status dia, hanya anaknya saja yang memamerkan harta terus mukuli orang,
maka terbukalah aib semuanya. Sederhana. Dia bangun karir itu dari sekolah. Sekolah dia seorang pajak, sekolah di dasar, terus menerus sampai jabatan tinggi, anaknya melewat anaknya tadi, membuka akhirnya terbukalah aibnya bahwa dia akhirnya di penjara, terbuka aibnya bahwa duitnya itu semua jadi korupsi. Kenapa harus tahu? Karena mungkin hartanya banyak orang-orang yang disakiti, ya kan? Atau juga ada seorang polisi dia bangun karirnya sampai dia AKBP, ya kan? Salah satu anaknya memukul, disengaja dia anak ini biarkan memukul orang lain. Akhirnya apa terjadi? Terbuka, terjadi di Sumatera Utara. Akhirnya ternyata hartanya banyak itu dia nimbun-nimbun. Dan cara Allah membuka aib itu macam-macam. Ya kan? Bagi sahabat-sahabat Facebook yang hari ini pejabat, gubernur, bupati, wali kota, ya kan? DPR dan lain-lain yang hari ini belum dibuka aibnya, maka lakukan perbuatan baiknya. Mungkin hari ini tetap dijaga oleh Allah. Ada orang yang baru masuk sedikit melakukan bermaksiat sudah dibuka oleh aibnya, oleh Allah dibukakan jatuhkannya oleh Allah. Mungkin dia akan lebih baik dihisap di dunia ini, ya kan? Dihisap langsung oleh Allah, dibuka akhirnya bertaubat. Ada orang yang bertahun-tahun tidak dibuka aibnya, dibuka tidak sadar dia, ya kan? Nanti akan dibuka di akhir waktunya. Kenapa? Di hadapan Allah. Hari ini kamu tutup malu kamu di depan, kamu takut malu kamu di mata manusia, tapi kamu tidak malu di mata Allah. Mari sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita. Jadi ada dua macam perlindungan Allah. Allah melindungi orang yang melakukan berencana bermaksiat, Allah lindungi karena manusia itu dipilih, ya kan? Yang kedua, Allah melindungi orang yang bermaksiat sesudah maksiat. Makanya ada orang yang awam tadi, dia selalu berdoa, ya Allah tutup, lindungi aku dari aib agar aku tidak terhina dari manusia. Sebenarnya dia berdoa seperti itu, ya kan? Padahal dia tidak malu, tetap dia lakukan pemaksiatan itu. Tiap hari dia berdoa dengan Allah, ya Allah tutup aib aku dan kau buka aibku, lindungi aku ya Allah. Tapi tidak lindungi agar martabat dia, hakikat dia dilindungi. Takut martabat dia di mata makhluk, bukan di mata Allah. Nah, bagi orang yang tahu itu, dia malu dengan Allah ketika aibnya dibuka. Makanya dia selalu berdoa, ya Allah jauhkan kami, jangan kau buka aib kami sehingga kami malu di hadapan dan malu di hadapan makhluk lain. Maka kau tutup. Maka Allah akan menutup aib kita dua hal. Ketika melakukan maksiat, Allah berikan alasan untuk menyebabkan kita tidak bermaksiat. Yang kedua, Allah menutup aib kita karena melakukan maksiat sudah maksiat. Karena apa? Karena keberimanan kita dan bertakwaan kita. Jadi kuncinya, kalau kita ingin dapat perlindungan dari Allah dari hak dan batil, dari perbuatan maksiat, kuncinya salah satu iman yang sebenarnya iman dan benar-benar bertakwa. Itu orang baca bulan 8 Al-Anfal ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi bukan sedang diberikan furqan saja, tapi dengan kita beriman dan bertakwa tadi, dan kita dengan tutup aib, benar-benar ketika kita beriman bertakwa, maka Allah akan tutup aib kita. Allah lindungi kita dari bermaksiat, dan Allah lindungi kalau tutup aib kita. Dan Allah, karena kita malu, takut malu di mata Allah, karena Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan di hati kita, apa yang kita rahasiakan, yang kita lakukan. Maka kita harus banyak-banyak benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar takwa kepada Allah. Maka hai orang yang beriman, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, berarti kita ini orang yang belum benar-benar takwa. Karena bertakwa itu sebenarnya salah satunya diberikan furqan, dijaga
Allah dari perbuatan maksiat maupun sesudah maksiat. Bahkan diampuni kesalahan, diampuni dosa, dan diberikan karunia. Itu maksudnya. Alias sahabat-sahabat itu sudah dua macam perlindungan Allah. Apa perlindungan Allah tadi? Allah menutup tirai dari berbuat maksiat, ya, dari berbuat maksiat, dan Allah juga menutup tirai yang kedua tidak untuk hamba melakukan maksiat, misalnya dengan menutupi aibnya di hadapan semua orang saat dia melakukan maksiat atau sesudah maksiat. Ada dua. Yang pertama, tirai yang menghalangi seorang hamba dari kemaksiatan, bisa dengan tidak memberikan sebab-sebab untuk melakukan maksiat. Yang kedua, tirai menutupi saat hambanya melakukan maksiat, misalnya dengan menutupi aibnya di hadapan semua orang yang melakukan maksiat atau sesudah maksiat. Nah, inilah yang kenapa orang selalu berdoa, ya, doa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib tirai kami dari perbuatan maksiat, tutup aib kami. Ada dua, yaitu menutup tirai berbuat maksiatnya dengan sebab-sebab tertentu, dan menutup tirai berbuat maksiat sudah dia berbuat maksiat di mata manusia dan juga dalam sesudah berbuat maksiat. Itu yang dimaksud. Silakan kan kalau ada yang mau bertanya sedikit masalah tema tadi, Ustaz. Jadi Ustaz, kira-kira Ustaz apa sih Ustaz yang membedakan dua faktor ini antara orang berbuat maksiat tapi ditutup aibnya sama Allah? Yang pertama, yang kedua, orang berbuat maksiat tapi dibuka aib oleh Allah. Padahal yang ini tadi berbuat maksiat, dia ditutupi aibnya oleh Allah. Ini tadi berbuat maksiat juga tapi dibongkar aibnya oleh Allah. Apa yang membedakan dua faktor ini, Ustaz? Yang menyebabkan karena orang kalau ada dua hal, ya kan, semua bentuk yang dibuka oleh Allah itu untuk pelajaran dia, ya kan, mungkin cara Allah menyapa dia, ya kalau dia paham, ya, ada kaitan Allah. Yang kedua yang ditutup aib, salah satunya Allah masih beri kesempatan untuk dia sadar, ya kan, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang berbuat maksiat dibuka aibnya oleh Allah, ya kan, di depan manusia, karena itu adalah ujian. Maka di surat 155 ya. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan tadi dibuka. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Terus lanjut ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Jadi ketika ada orang berbuat maksiat, mungkin selama ini dia maksiat tidak ketahuan, atau selama ini dia melakukan maksiat sekali saja kelihatan dia ketahuan. Jadi perbuatan maksiat dibuka aibnya agar di depan manusia tadi agar runtuh, ya, seperti kejadian di masyarakat. Kayak saja dia ketahuan mencuri duit rakyat KPK. Kalau dia ini adalah sebuah musibah atau peringatan oleh Allah, atau dia kelalaian, ya, yang pasti dia peringatan dari Allah karena dia merugikan orang lain. Nah, kalau dia sadar, itu kembali kepada Allah. Karena sapaan Allah itu, kalau dia sadar, dia mohon ampun kepada Allah, bahwa dia benar-benar mengakui, ya kan, melakukan itu, karena dia mengakui bahwa dia salah, dan dia mengakui di mata Allah dia malu, ya kan, bukan malu di mata. Kalau dia malu di manusia saja rugi, karena dia yang Tuhan kan ya manusia. Tapi yang malunya kepada Allah. Dia malu kepada istri, malu kepada anak, malu kepada manusia, ya, bukan malu kepada Allah. Nah, ketika dia malu dengan Allah, dia kembalikan kepada Allah, dia sadar. Maka cara Allah menyapa manusia itu bentuk kasih sayang Allah. Mungkin dengan sapaan itu sebelum dicabut oleh Allah, dia mati. Jangan sampai kita, ya, tidak sadar sampai hatta zutul maqabir. Maka sampai seperti Firaun gitu, ya. Udah tenggelam, borko,
dia baru sadar. Itu apa lagi? Nah, ada orang yang hari ini dia berbuat maksiat, tapi tidak dia merugikan orang lain, ya kan? Tapi belum dibuka aibnya, belum ketahuan, ya kan? Nah, karena Allah masih memberikan sesuatu pada dia agar dia sadar gitu. Nah, juga ada Allah lindungi kepada orang yang saat itu melakukan maksiat, sudah maksiat, tapi Allah lindungi di mata manusia, di mata Allah. Kenapa? Karena orang ini tidak merugikan. Ya, karena orang ini melakukan maksiat ada kepentingan lain. Ternyata ketika dia merugikan, dia dampak dari perbuatan baiknya atau keimanan takwaannya, maka Allah jaga, ya kan? Karena dia melakukan itu karena Allah gitu kan seperti. Ya. Jadi ada dua hal kejadian itu semuanya bentuk kasih sayang Allah. Jadi orang kalau disapa seperti itu kan lebih dekat dengan Tuhan. Kalau dalam kitab dulu sebelumnya itu gini, ya kan? Cara Tuhan menyapa manusia itu kalau lewat karunia. Kadang-kadang manusia itu lupa. Iya, benar. Fasilitas lupa. Oh itu. Bahkan yang mengatakan ini kan karena keimanan saya. Karena sungguh-sungguh saya nyari duit ini. Saya kaya berduit karena kehebatan saya. Saya sedekah itu kan hasil karya saya. Nah, seperti itu. Nah, dia lupa bahwa di situ adalah Allah, ya kan? Bahwa di situ Allah. Dia bisa bersedekah karena Allah beri kesempatan. Dia bisa berbuat baik. Nah, ada orang, ya kan, diberi bangkrut, diberi peringatan oleh Allah. Nah, ya Allah, bersapa dia. Iya. Jadi Allah itu lebih dikenal dengan manusia itu lebih kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu ada rasanya itu ketika manusia bermasalah. Iya. Tapi ketika manusia itu dapatkan karunia itu lupa, ya kan? Ini hebat aku, pintar aku. Karena aku kaya karena pintaranku. Maka saya baca judul kemarin tuh apa judul kemarin tuh? Karunia yang ciptakannya, karunia yang diciptakan oleh Allah, amal yang agung. Jadi ketika orang hamba yang baik itu ketika dapat karunia amal yang agung, dia malu dengan Allah. Malu dengan Allah. Ya Allah, karena aku beribadah ini, karena aku sedekah ini, karena aku puasa ini, karena aku sholat ini, aku malu. Ketika dapat pujian dari manusia, kamu ahli ibadah, kamu orang ahli sedekah, dia malu dia dapat Allah. Sebenarnya Allah bukan aku bersedekah ini karena hartamu, karena engkau beri kesempatan. Aku sholat 5 waktu berjamaah ini karena engkau berikan waktu. Itu orang yang dapatkan karunia yang agung, gitu ya. Tapi bagi orang yang merasa dirinya saya ini rajin sholat, rajin ibadah, rajin karena itu kehebatan aku bangun masjid itu karena aku. Nah, ada hamba yang agung tadi, ketika hamba ini melakukan maksiat, melakukan kesalahan, ya Allah, aku malu di depan. Aku orang bodoh. Aku melakukan ini, melakukan kejahatan maksiat ini karena kesalahanku, ya Allah. Apa jawab Allah? Allah menjawab, kau melakukan maksiat itu, kata Allah, karena aku akan mengampuni, aku akan memelukmu, dan aku akan mengampun dosamu. Ketika manusia itu mengakui dan sadar kesalahan dia. Nah, bagi orang yang merasa dirinya, terus saya melakukan maksiat ini, saya berbuat judi ini, saya sombong, saya kemudian karena Allah, karena aku cerai suami istri karena Allah, karena takdir Allah, aku bangkrut karena Allah. Apa jawaban Allah? Allah murka dengan dia. Kamu cerai dengan istrimu bukan karena aku, karena dirimu sendiri. Kamu bangkrut itu karena kamu. Nah, ini orang gak pernah sadar. Tapi kalau ya Allah, aku bermaksiat ini, aku cerai suami istri karena kesalahanku, ya Allah, bukan takdirmu, ya Allah, karena kelalaianku denganmu. Aku bangkrut ini, ya Allah, usahaku ini bukan karenamu, bukan takdirmu, ya Allah, karena kelalaian dan kebodohanku. Apa kata jawab Allah? Aku akan merangkul, aku akan menghapus dosamu,
Aku akan mengampuni dosamu dan aku akan kembalikan hartamu itu karena harta aku tahu. Nah itu yang judul kemarin ya. Iya. Judul kemarin. Nah hari ini kan dua macam perlindungan dari Allah tadi. Jadi manusia itu wataknya sombong, tamak, terus berlomba-lomba kebaikan, berlomba-lomba merasa lebih baik. Terus yang kedua manusia itu memewahan, merasa lebih baik. Maka dia malu ketika derajatnya ketika apa yang dilakukan maksiatnya itu takut ketahuan salah. Maka dia malu dengan manusia, bukan malu dengan Allah. Maka dia berdoa, ya Allah buka, tutupi, lindungi aku dari aib. Dan kau buka aibku ya Allah, ya kan? Dan kau buka aibku di mata manusia. Kenapa? Karena dia malu dengan manusia. Dia malu dengan makhluk karena dia derajatnya tinggi. Bukan malu dengan Allah. Maka dia lakukan maksiat itu berkali-kali. Bahkan dalam ada satu cerita, orang ini luar biasa gitu. Bahkan setiap dia mau ampun dosanya, mau ngampun kesalahannya, dia ingat satu hadis dalam orang-orang umroh itu, barang siapa yang banyak dosa, maka ketika dia umroh, maka di hadapan itu akan diampuni kesalahannya, diampuni dosa. Akhirnya setahun itu bisa 5-6 kali dia umroh untuk ngapus dosa. Tapi baik lagi penyakitnya. Nah, atau haji. Maka yang saya tahu umroh yang dikatakan lillahi ta'ala merubah pulang dari umroh itu bukan karena dosa, tapi berubah dari berbuat maksiat, kata mohon ampun, tapi ternyata pulang lebih gila lagi. Udah gampang mohon ampun saja. Jadi hari ini banyak sekali di masyarakat yang seperti itu ya, di masyarakat kita. Jadi ada aib, ya kan, tergantung sifatnya. Kalau aib ada orang bermaksiat terus ditutupin oleh Allah, bukan karena Allah sayang, bisa jadi Allah menguji, beri kesempatan. Kalau dia sadar, ya Allah Engkau sayang benar ya Allah, Kau lindungi aku tak mengulang lagi. Nah itu ada orang sadar. Ada juga orang yang berbuat maksiat terus jatuh dibuka aibnya, malu di mata anaknya, malu di mata istrinya, malu di mata tetangganya, malu di orang tua, ya kan? Dan dia malu. Dan kalau dia sadar, bukan malu kepada istri, bukan malu kepada anak, bukan malu kepada orang-orang sekitar dia, tapi malu kepada Allah. Nah ketika dia malu kepada Allah, kembali kepada Allah, bahwa itu sapaan Allah sebelum engkau lebih parah lagi. Nah makanya Allah cara menyapa kita, mengkasih sayang kita itu berdua macam. Bisa dengan karunia, bisa juga dengan ujian. Maka para nabi, para rasul itu, ya orang-orang yang tidak Allah itu melalui ujian. Surat 39 Zumar ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Surah Az-Zumar ayat 2. Surah 29 ayat 29 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi semuanya harus diuji, maka harus membedakan ujian, peringatan, dan musibah. Tapi intinya mau dia musibah, mau peringatan, ujian, itu langkah Allah menyapa dalam bentuk kasih sayang. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi Allah pengen tahu ini orang benar-benar beriman atau benar-benar tidak. Nah, tadi kan sama. Ada orang minta perlindungan agar tutup aibnya. Karena ngapa? Ya Allah, tutup aib aku ya Allah. Tutup nilai aku ya Allah, agar aku tidak malu di mata manusia. Maka ketika berdoa itu dia takut malunya, dia malu dengan manusia. Masih dilakukan terus. Dia sadar, nah ini Allah, ini ada orang kelompok seperti itu. Nah ada orang, dia berdoa ya Allah lindungi aku ya Allah, tutup aib aku ya Allah dari makhluk dan dari dirimu. Nah karena apa? Karena dia malu di hadapan Allah. Karena Allah dia melakukan maksiat. Karena apa?
Kalau kita malu dengan manusia, malu dengan istri, malu dengan anak, malu dengan tetangga, karena status kita, karena kita ketahuan, itu syirik loh, Sa. Karena kita pertuhankan adalah makhluk. Padahal dia nggak tahu Allah selalu bersama dia. Maka di surat 4 An-Nisa 108 tadi, Tuhan tahu Allah selalu bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 108. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi, dan Allah adalah yang maha meliputi segala sesuatu. Oke, sahabat saya kemudian berada pertanyaan tadi, dua maksiat tadi, jadi semuanya dalam rangka kasih sayang. Jadi semua, mau dia musibah, mau waktu dan kasih sayang, mau dia peringatan, kasih sayang, mau dia ujian, tunaikan juga kasih sayang. Dan bentuk kasih sayang Allah itu ada dua, bisa karunia. Hati-hati, karunia itu bisa juga menjadi ujian. Juga bisa juga ujian, bisa juga peringatan, ya kan? Bisa juga musibah. Bentuk sapaan Tuhan. Jadi tinggal manusianya yang memandang apakah ini sebagai kasih sayang Tuhan atau bukan. Jangan sampai kita baru ngerti adanya Tuhan, bahwa Tuhan maha kasih sayang kepada kita itu setelah kita nyawa sudah tenggorokan, tidak ada guna lagi. Jadi selama manusia itu ada nyawa dan dia sadar bahwa Tuhan juga kasih sayang dengan dia, nyapa dia, masih ada kesempatan perbaiki. Tapi ketika sudah nggak ada ruh lagi dan batasan Allah, selesai itu. Jadi ada hal ini, orang bermaksiat tapi dibuka aibnya. Jangan malu dengan manusia, keluarga. Tapi malulah kepada Allah dan kembali kepada Allah. Insya Allah akan kembalikan. Kita berserah diri kepada Allah, dan karena Allah lah yang maha derajat, karena Allah lah maha terpuji, dan Allah akan kembalikan pujian itu. Tapi ketika bagi sahabat-sahabat saudara yang bermaksiat hari ini dan Allah belum membuka aibnya, hati-hati. Karena Allah masih memberikan kesadaran kita untuk kita, agar kita selalu diberi kesempatan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan maksiat dan hari ini maksiat kita tidak ketahuan, ya. Allah suatu saat akan membuka maksiat kita yang tampak kita ketahui. Itu artinya ketika orang nggak buat maksiat ketahuan, Allah masih beri kesempatan. Ya. Facebook dia dimanapun kita berada, tunggu kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kita selalu minta lindungan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku dari berbagai setan yang begitu. Ya Allah, ya. Kalau kita nggak kita berlindung kepada Allah, sombong kita, ya kan? Karena ada godaan setan yang terjadi. Artinya ada dua macam yang Allah lindungi. Satu, ketika Allah melindungi manusia atau hamba yang melakukan maksiat, tapi Allah halangi dengan sebab itu, akhirnya tidak terjadi maksiat. Yang kedua, Allah lindungi manusia itu ketika dia melakukan maksiat ataupun dia sesudah maksiat, Allah lindungi. Nah, agar tidak terbuka aib. Nah, ketika Allah melindungi ini, ingat bahwa Allah masih beri kesempatan kita, bahwa ada iman kita, ada ketakwaan kita yang menyebabkan kita hari ini, saat ini kita masih dilindungi oleh Allah. Saudara-saudaraku, sahabat Facebook dia dimanapun, kalau hari ini, saat ini kita melakukan maksiat, merugikan orang lain, merugikan orang alam semesta, hari ini belum dibukakan aibnya oleh Allah. Bukan karena Allah sayang, tetapi Allah bisa beri kesempatan kita. Karena ada perbuatan baik kita, ada keimanan kita, ada ketakwaan kita yang membuat kita dilindungi oleh Allah. Kalau Allah membukakan aib, dibukakan dengan cara apapun. Yang kedua, bagi sahabat-sahabat Facebook hari ini yang mendengar,
yang hari ini dibukakan aibnya. Mungkin selama ini berdoa dengan Allah, ya Allah, jaga, lindungi aib aku. Tapi kita, karena aib kita minta perlindungan kepada Allah hakikatnya. Padahal kita malu kepada manusia. Kalau hari ini aib kita dibuka oleh Allah melewati perbuatan-perbuatan kita. Bukan Allah tidak cinta, tapi Allah memberikan kesempatan. Karena Allah kasih sayang dengan kita. Karena Allah memberikan sapaan kepada kita agar kita berhenti hal itu sebelum datang kematian. Maka alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita sudah bermegah-megahan, kita berpamer-pameran. Jangan sampai zatul kubur, sampai kelihatan kubur dan udah lagi, ya kan? Tapi Allah masih berikan kesempatan kepada kita ketika dibuka aib kita itu untuk kembali kepada Allah, agar kita sadar betul bahwa yang kita lakukan hari ini kemarin adalah merugikan orang lain, merugikan orang sekitar, merugikan alam semesta ini. Maka itulah sapaan Allah kepada kita, itulah bentuk kasih sayang kepada kita. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, semoga dengan tema malam hari ini, kita semua yang hari ini saat ini duduk bermenung, yang hari ini belum dibuka aib kita, sebenarnya kita banyak aib-aib kita, banyak rahasia-rahasia gaib kita, baik kepada istri kita, anak kita, orang sekitar kita, dan kita. Tapi Allah pelihara keaiban kita. Karena apa? Karena Allah sangat sayang dengan kita. Karena Allah masih beri kesempatan kepada kita. Iqra kitabaka kafa binafsi. Baca kitabmu, cukuplah dirimu sendiri. Karena Allah masih beri kesempatan, ruang dan waktu untuk membaca kitab diri kita sendiri. Kalau hari ini sahabat-sahabat Facebook dibuka aibnya, diruntuhkan oleh Allah, dibuat musibah, bangkrut, mari, itu sapaan Allah yang nyata, kasih sayang Allah yang nyata, agar kita cepat kembali kepada Allah, agar kita sadar kembali kepada Allah, karena kita masih diberikan kesempatan, ruang dan waktu kita. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, cuma satu minta Allah kepada kita, jangan mengatakan diri kita suci. Mari kita baca satu ayat terakhir, surat 53 An-Najm ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 ayat 32, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Sahabatku, pesan dari diri saya sendiri kepada sahabat itu, sungguh-sungguh jangan merasa suci, jangan merasa lebih baik. Kenapa? Kalau kita mengatakan bahwa kita ahli ibadah, iblislah ahli ibadah. Kalau kita mengatakan bahwa kita paling dekat dengan Allah, iblislah paling dekat dengan Allah. Kalau kita paling terkabul doa, maka iblislah paling cepat terkabul. Tapi yang menjatuhkan iblis, yang ahli ibadah, ahli Quran, ahli tafsir, ahli memahami, dan ahli dalam ibadah apa, paling dekat dengan Allah. Tapi iblis jatuh karena apa? Karena merasa dirinya, merasa dia lebih baik. Karena ketika merasa dirinya suci, ketika dia merasa lebih baik, maka dia mudah sekali menyalahkan orang lain, menyalahkan diri orang lain, menganggap dirinya benar. Dia lupa dengan statusnya bahwa dia adalah makhluk Allah. Saya ingat cerita dalam kitab Injil, ada seorang perempuan berzina, lalu dihakimi oleh Bani Israel, lalu didatangkan perempuan penzina ini di depan oleh
di depan Isa alaihissalam seorang Rasul. Ketika itu, wahai Rasulullah, Isa ibnu Maryam, ini adalah perempuan penzina, perempuan kotor. Kau, ya Isa ibnu Maryam, bagaimana hukuman? Kau tahu hukum, letakkan hukum itu. Kau ahli Taurat, wahai Isa ibnu Maryam, letakkan hukum itu. Akhirnya Isa mengatakan kepada, hai Bani Israel, wahai saudaraku, kalau kalian merasa diri kalian suci, lempar perempuan penzina itu, rajam perempuan penzina itu. Akhirnya satu sama lain seorang Bani Israel yang kumpul saat itu dan menghakimi perempuan penzina tadi, satu persatu pulang ke rumah Madinah, dan satu pulang, satu lagi pulang. Akhirnya berdapat antara Isa ibnu Maryam, seorang Rasulullah, dan seorang perempuan penzina. Lalu seorang penzina berkata, wahai utusan Allah, Isa, bagaimana urusan tentang aku yang dihakimi perempuan penzina? Apa jawaban Isa ini? Wahai perempuan, pulanglah ke rumah. Pulanglah ke rumah. Kenapa? Isa yang maha suci, Isa seorang Rasul, dia tahu diri bahwa yang tahu tentang kesucian, yang tahu tentang dosa, dan malas itu hanya Allah. Maka bagi saudara-saudaraku yang di penjara dimanapun telah melakukan maksiat, ketika kita melakukan maksiat, ketika kita penzina, ketika kita pencuri, ketika kita minum obat, tapi dengan sadar, ya Allah, karena itu karena kebodohanku, aku penzina karena keadaanku, karena aku berbuat maksiat, karena kebodohanku, ya Allah. Maka Allah akan menjawab, aku akan mengangkulmu, aku akan mengasihimu, aku akan mengampunimu. Daripada kita mengaku, akulah maha suci, akulah ahli ibadah, akulah paling hebat. Aku karena berbuat maksiat ini karena engkau takdirmu. Aku cerai dengan istri karena takdir Allah. Aku lumpuh dalam bisnisku, hancur karena takdir Allah. Allah mengatakan, Allah murka karena engkau cerai dengan istrimu karena kebodohan kamu sendiri. Kamu hancur bisnismu, kamu terbuka aibmu. Bukan takdir kata Allah, itu karena kecelakaan, karena kebodohan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengakui dan kesadaran pada salah diri. Maka mari sama-sama Facebook setiap malam Jumat kita mengkaji diri, memperbaiki diri, membaca diri agar kita ibadah lebih baik lagi. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum.